Tangerang, Banten ini juga masih dilakukan oleh Lantamal 3 Jakarta dan juga sejumlah nelayan yang ada di sana. Banyak sekali dampak yang diakibatkan adanya pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Lebih lengkapnya, saudara, sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom ada Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, ada Mas Mukri Friyatna. Selamat pagi, Mas Mukri. Selamat Mas pagi, Mas Mukri, Reza. pagi hari ini Angkatan Laut dan juga nelayan membongkar pagar laut yang ada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Tanggapan Anda seperti apa? Ini perharinya 2 kilometer yang nantinya akan dibongkar. Ya, yang pertama kami harus menyampaikan hormat dan apresiasi ya Mhm. kepada pihak baik nelayan, TNI dan lain-lain yang hari ini telah membongkar pagar tersebut. Kenapa? Karena memang yang paling utama dirasakan langsung oleh nelayan itu adalah keberadaan pagarnya dulu di luar yang lain-lain. Ya, oke. Apresiasi diberikan Walhi oleh anggota Angkatan Laut dan juga nelayan yang membongkar pagi hari ini. Lalu apa sih sebenarnya dampaknya dengan adanya pagar laut ini? Anda sempat menyebutkan bahwa ada 4 kerusakan alam yang diakibatkan adanya pagar laut di sana. Ya, untuk dampak ekologisnya itu yang pertama kalau kemudian sampai proses reklamasi ya terjadi, satu dia akan menyebabkan rusaknya habitat alami. Dalam hal ini satu yang namanya terumbu karang, yang kedua padang lamun karena dia posisinya di tengah bukan di apa? Bukan di pinggir. Kalau di pinggir pasti akan terkait dengan ekosistem mangrove. Yang kedua dampaknya itu adalah terkait dengan terjadinya penurunan mutu kualitas air perairan laut. Dalam hal ini karena sedimentasi telah membuat keruh perairan laut jadi tidak normal. Nah, dampak dari dua masalah ini berisiko terhadap satu, berkurangnya keragaman hayati dalam hal ini khususnya spesies ikan. Kenapa? Biasanya ikan itu juga sama kayak orang, akan mencari tempat perairan-perairan yang jernih. Jadi dia akan lari cari tempat yang bagus. Nah, konsekuensinya bagi nelayan, kalau seperti ini terus dibiarkan, maka nelayan juga akan menambah kos operasionalnya karena harus mencari juga ke tempat yang lebih jauh. Yang ketiga, nah perikanan pinggir ini kan itu memang bisa disebut sebagai stocking ya. Stocking ketika cuaca buruk, maka nelayan-nelayan tradisional, nelayan kecil ini akan mengandalkan pendapatannya dari tangkapan pinggir-pinggir pantai. Jadi nggak terlampau jauh. Oke, itu yang memang menjadi dampak yang dirasakan nelayan dan ini bahkan juga nelayan yang ingin menyeberang, bahkan juga mencari ikan, ini sempat mengalami kesulitan dan jarak tempuh yang harus memutar sehingga secara operasional jauh lebih mahal, terus juga tangkapannya jauh lebih sedikit begitu. Ini yang juga menjadi keresahan para nelayan dan akhirnya ketika pembongkaran dilakukan pagi hari ini, begitu banyak apresiasi yang diberikan para nelayan di sana. Anda melihatnya seperti apa? Ini begitu banyak dampaknya bagi para nelayan dan pembongkaran juga dilakukan. Iya, antusiasme nelayan yang ikut serta gotong royong anggap begitu ya hari ini Mhm. itu kan menunjukkan bahwa Ya, mereka bergembira karena selama ini yang menjadi hambatan utama buat mereka itu adalah keberadaan pagar-pagar tersebut. Nah, tapi kita berharap tidak cukup sampai di sini. Ya, walaupun dia terlambat, tidak ada lah, anggap saja tidak ada istilah kata terlambat karena buat kebaikan negara, menjaga wibawa pemerintah, maka prosesnya harus dilakukan. Setelah ini selesai, kami meminta kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Bagaimana caranya? Karena dia melakukan tindakan pelanggaran hukum, maka patut untuk dicari dan diadili di depan hukum. Siapa dan bagaimana caranya? Pertama kan sudah ada yang mengakui, misalnya JPR, dia mengakui inisiatif mereka secara swadaya. Itu aja dulu sumbernya. mhm. Cari, minta keterangan, nggak usah dulu lah pakai bahasa ditangkap gitu ya. Yang kedua, sumber informasinya tentu bersumber dari masyarakat-masyarakat setempat yang mengetahui kapan, siapa pelaku yang telah melakukan pemasangan pagar. Nah, terakhir, nggak mungkin karena ujuk-ujuk berdasarkan hitung-hitungan matematis, keterangan-keterangan JPR gitu ya, eh, mustahil mereka bisa melakukan sendiri. Maka sumber informasi dari mereka inilah yang harus didapat siapa sesungguhnya yang memodali ini, Mhm. yang memodali pasangan-pasangan pagar.
Nah, yang terakhir, kita berharap setelah proses penegakan hukum terkait siapa untuk mencari, mengadili pemasang pagar itu, mumpung masih tahun 2025, di mana situasi hari ini adalah kesempatan untuk melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan, rencana-rencana strategis, proyek-proyek strategis yang dianggap bakal merugikan masyarakat, merugikan lingkungan hidup, saatnya untuk di drop out pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Iya. Terutama terkait dengan tata ruang. Mhm. Mas Mukri, begitu sulitkah memang pemerintah ini untuk bisa menentukan siapa yang memasang bahkan pemilik dari pagar laut tersebut? Ya enggak, ya bayangan kita ya, pandangan kita enggak bakal serumit ini, apalagi sudah ada yang mengaku gitu ya bahwa kami menjadi bagian, terserah mau terlepas dia mau bohong mau apapun ya, ya udah ambil aja orang-orang itu, Mhm. diambil dibawa ke entah ke Mabes Polri, entah ke Polda Banten untuk dimintai keterangan. Dari sinilah kita melakukan penyelidikan. Jadi proses lidik itu harus dilakukan sebelum nyampe ke tahap penyidikan. Mhm. Seperti itu. Kalau dari pengamatan Walhi seperti apa Mas soal adanya pagar laut ini Mas? Apakah Walhi juga selain melihat banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat pagar laut ini, tapi juga melihat siapa dugaan dari pemasangan pagar laut di sana? Ya kalau kalau siapa investor ya kami tidak menyebutkan karena basis dokumen kita itu satu ajalah yang menjelaskan siapa kemungkinan atau pihak-pihak yang bisa akan menikmati dari reklamasi ini. Di peta itu disebutkan ada Mhm. huruf yang namanya PIK, PIK 2, seperti itu. Ya, kalau Walhi juga memiliki data soal itu. Walhi ini sempat mengira nggak sih Mas Mukri, ini kan apakah memang pemerintah ini kecolongan? Karena tiba-tiba sudah viral, sudah ada pagar laut sepanjang 30, sekian kilometer, begitu 30,16 kilometer yang memang sudah terpasang di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten ini. Pemerintah kecolongan nggak sih soal ini? Kalau disebut kecolongan untuk panjang pagarnya 1 sampai 100 meter, bisalah dibenarkan. Bisa seperti itu. Hmm. Tapi kan ini 7 kilo, itu kan sudah diketahui oleh DKP Provinsi Banten. Ya. Jadi terbantahkan kalau dia bilang kecolongan. Karena sudah ada laporan. Kalau saya ulangi lagi, kalau 1 meter sampai 100 meter lah anggap begitu ya, Hmm. pagar lautnya baru terpasang, bisalah kita kategorikan itu kecolongan. Nah ini berbeda karena sejak 7 kilometer kan sudah ketahuan karena ada pembiaran sampailah pada angka sekarang ini lebih dari 30 kilometer. Mhm. Berarti secara tidak langsung di bawah ini adanya pembiaran dan memang sepertinya banyak yang menutup mata soal ini begitu, Mas Mukri? Ya, jadi kan ada dua konteks ya. Mhm. Konteks yang pertama adalah terkait pagernya, satu juga bisa dipastikan bahwa ini tidak mungkin kecolongan. Karena kenapa? Karena sejak sampai dengan ketahuan 7 kilometer terpasang itu, masyarakat sudah melapor dan pihak DKP Mhm. juga sudah pernah datang. Ya. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, di dalam dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten provinsi dan khususnya Kabupaten Tangerang itu kan jelas mau ngapain-ngapain terhadap wilayah Pantura Kabupaten Tangerang tersebut. Dan Betul. dengan jelas dan terang disebutkan akan direklamasi untuk membangun keberadaan kota baru di Pantura Kabupaten Tangerang Mhm. dengan cara mereklamasi luas yang akan direklamasi seluas 9.000 hektar. Oke. Nah, kalau berbicara soal reklamasi ini ada potensi ke sana kan dari pengamatan Walhi dan nantinya siapa-siapa saja ini yang harusnya bisa dipanggil oleh pemerintah? Ya, yang pertama itu adalah pemerintah daerah kabupatennya. Dalam hal ini kan Perda itu, walaupun dia inisiatif dari pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati, tapi tetap pembahasannya harus melalui DPRD kabupaten ya. Jadi Mhm. 2 orang ini yang dimintai keterangan, bisa dari ketua-ketua komisinya atau langsung ketua DPRD-nya plus bupatinya. Biasanya dalam perencanaan itu akan masuk yang namanya Bapeda. Oke. Nah, dari mereka sebetulnya informasi harus digali terlebih dahulu, baru Mhm. masuk ke tahap keduanya ke pemerintah Provinsi Banten. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung sejumlah pejabat yang terkait dengan adanya lokasi
dari pemasang pagar laut ini juga harus segera dipanggil untuk diminta keterangan begitu ya, Mas Mukri? Ya, ya, karena sumber usulannya itu kan berada di pemerintah Kabupaten Tangerang, Mhm, bukan dari provinsi. ya, Jadi mustahil orang yang mengusulkan nggak tahu gitu kan, nggak masuk akal kita. mhm. Nah, Jadi sebetulnya kan simpel aja kalau buat pemerintah ini, kalau betul itu bagian dari kekeliruan kan kita maklum ya sudah gimana caranya untuk ya, menghapus kekeliruan? Ya hilangkan aja pasal-pasal yang menjelaskan rencana reklamasi mhm, seluas 9.000 hektar itu. Apa rumitnya gitu loh. Ini momentum tahun 2025, setiap per 5 tahun sekali kebijakan yang namanya peraturan tentang tata ruang dievaluasi. Karena banyak ditentang, maka suara keberatan inilah yang menjadi dasar untuk menghapus. Lagian kalaupun tidak ada keberatan, sekalipun tidak ada keberatan karena motifnya ini kan bukan untuk menjawab kepentingan apa yang diharapkan oleh masyarakat nelayan sehingga tidak patut untuk dimasukkan. Yang mhm, kedua, yang harus diingat oleh pemerintah Kabupaten Tangerang termasuk juga DPRD-nya karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2010 bahwa masyarakat nelayan pesisir itu punya hak konstitusional. Jadi hak pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diajukan oleh pemerintah dulu ya, oleh pemerintah maksudnya itu oleh Kementerian Kelautan bertentangan dengan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga dihapus. Dasar penghapusannya sekali lagi bahwa nelayan pesisir itu punya ruang hidup, punya hak konstitusional. ya, Jadi tidak boleh yang namanya laut itu diprivatisasi, diperuntukkan bagi peruntukan yang di luar peruntukan nelayan. mhm. Oke, itu yang memang bisa menjadi catatan buat pemerintah untuk mengusut uh, pemasangan pagar laut di pesisir pantai Tangerang ini begitu ya, Mas Mukri. Nah, yang juga menjadi sorotan Mas Mukri bahwa tadi pada saat akan membongkar pagar laut di sana dan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Hari Darto juga menyampaikan bahwa uh, pembongkaran pagar laut ini lebih sulit dibandingkan pemasangan. Apa yang memang menjadi kendala para petugas ini untuk membongkar? Apakah memang pada saat menancapkan pagar bambu tersebut diperlukan sedimen-sedimen seperti pasir dan sebagainya agar lebih kokoh dan ini justru menyulitkan untuk dibongkar? Persis, betul betul, persis sekali. Jadi kan semakin lama sedimen alamiah itu kan akan berlangsung. Ya terus-terusan dia akan naik. Misalnya pada saat ditancepin itu kedalamannya hanya 0,5 meter. Ya ketika dia proses waktu bisa 6 bulan bahkan lebih, itu kan akan bertambah tuh namanya sedimen yang terhalang karena bambu itu. Mhm, Wajar kalau misalnya dianggap lebih sulit. Yang kedua karena ada tekanan air lah hitung-hitungan secara fisikanya gitu ya. mhm. Oke, jadi memang itu yang juga nantinya bisa mencemari laut sendiri begitu ya, Mas Mukri? Betul, jadi kenapa untuk dampak ekologis yang ketiga saya bilang tadi bahwa proses sedimentasi itu karena terganggunya arus air laut, dia kan sifatnya alamiah tuh, nggak boleh dihadang-hadangin, Mhm, nggak boleh dihadang-hadangin. Yang mestinya gampang ngegluyur gitu ya, sedimen alamiah ini kan terhalang, tersumbat kira-kira ya, sederhananya. Itulah daerah-daerah sumbatannya itu di mana tempat berdirinya pagar itu. oke. Jadi kalau TNI merasa lebih sulit, ya benar masuk. Nggak dibilang bohong, benar itu. Oke. Nah, ini yang juga menjadi sorotan ini kan anggota personel dari Angkatan Laut begitu dan juga nelayan. Nah, namun ini juga pentingnya adanya keterlibatan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Anda melihatnya seperti apa koordinasi apa memang yang harus dilakukan antara Angkatan Laut, KKP dan juga nelayan untuk berupaya sama-sama membongkar pagar laut yang terpasang di sana karena ini 30 kilometer lebih begitu Mas. Bahkan setiap harinya hanya mampu 2 sampai 2,5 kilometer. Itu pun jika cuaca mendukung begitu, Mas Mukri. Ya, untuk sektor laut, wewenang pengelolaan, pengaturan, perizinan, pemanfaatan itu berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Kewenangan Tentara Nasional Angkatan Laut itu adalah menjaga kedaulatan bangsa. Sehingga dalam hal ini yang paling berwenang itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan karena ketidakmampuan memang patut untuk meminta bantuan dari Angkatan Laut. Sebetulnya bukan Angkatan Laut yang punya kewajiban, Mhm. tetapi mereka lebih karena menjaga kedaulatannya makanya bertindak. Tapi balik lagi ke yang tadi,
dalam hal ini yang punya kewajiban dan tanggung jawab adalah Kementerian Kelautan. Yang TNI memang diminta bantuan aja, nggak ada soal memang. Tapi menjadi malu kalau misalnya kemudian TNI Angkatan AL yang harus tampil lebih dulu, sementara KKP-nya di belakang. Ini yang keliru berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Oke, ya sebaiknya KKP juga ikut terlibat begitu ya, tidak hanya TNI AL aja begitu. Iyalah, harusnya dia kan mereka yang sekarang ini dikasih amanah sebagai pengelola wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bukan angkatan laut. Angkatan laut itu menjaga kedaulatan. Mhm. Oke, tapi ini KKP juga menunggu waktu sampai dengan 20 hari. Apakah itu terlalu lama menurut Anda? Kan kalau kalau begitu ceritanya, masa ngurusin bambu doang kok ruwet amat. Misalnya TNI sekarang ngebongkar nih, TNI AL. Ya. KKP nunggu 20 hari, apa yang mau ditunggu? Mhm. Gitu loh. Ini Berarti kan masa logikanya ngurusin kalau ini aja kok misalnya begitu. TNI AL membongkar sekarang, setiap harinya 2 kilometer, 15 hari sudah selesai 30 kilometer. Tapi sementara KKP harus menunggu 20 hari begitu. Iya, saya kasihan aja sama tentara. Yang tahu masalahnya enggak, dia yang punya kewajiban untuk nyabutin kan gitu. Mestinya punya malu lah. Gampang lebih-lebih malu lah gitu ya. Kalau mau ya bantu juga angkatan lautnya. Kan prinsip angkatan laut ini cuma membantu. Karena Mhm. menjawab keresahan masyarakat sekarang ya sudah ambil inisiatif gitu. Saya kira nggak ada lagi dalam konteks ini misalnya nanti disalah-salahin angkatan laut melangkahi wewenang apa namanya DKP gitu ya. Nggak benar itu. Udah benar menurut saya tindakan sekarang dilakukan angkatan laut. Karena dia menjawab keresahan masyarakat Republik Masyarakat. terutama yang ada di pesisir pantai Pantura ini. Mhm. Oke. Nah, upaya untuk membongkar dan mengungkap siapa yang memasang dan siapa pemilik dari pagar laut ini terus digaungkan. Presiden Prabowo Subianto juga terus menyampaikan bahwa akan mengungkap dan membuka begitu ke publik soal ini. Anda melihatnya seperti apa? Memang ini pantas untuk dibuka dan langsung dieksekusi saja atau seperti apa, Mas Mukri? Ya harusnya dibuka lah terang benderang. Jadi bagaimana cara mendapatkan informasi seperti saya sampaikan di awal tadi, ini kan JPR ini mengaku Mhm. kami yang berinisiatif, ada masyarakatnya hahu-hahu, ya. Ya udah, ambil aja jemput mereka-mereka ini minta keterangan. Sekarang kan udah pada lari. Yang ada aja dulu yang ngaku aktivisnya, ngaku pendampingnya, yang ngaku-ngaku di TV itulah dimintai keterangan. Nanti juga kan polisi tahu tuh dari kedipan mata aja mana yang bohong, gestur mana yang bohong. Gampang kok itu. Mereka punya pengetahuannya sendiri. Nah setelah itu tuntas dari penyelidikan naik ke lidik gitu ya. Cari siapa aktor yang paling utamanya nih. Ya walaupun Bukan sudah ada mereka yang mengaku ya Mas Mukri ya. ya. Mhm. Ya walaupun sudah ada Dan yang jangan mengaku. dibiarkan juga setelah ketangkep dia dibuka. Oh Mhm. ternyata ini. Ya, Mhm. anggap aja PT, ada PT misalnya seperti itu. Mhm. Dengan demikian setelah PT disengketakan di pengadilan, dituntut berdasarkan dengan tingkat kesalahannya pelanggaran pasal apa, undang-undang nomor berapa. Berikutnya adalah berulang-ulang kami minta pemerintah dalam hal ini kalau masih pada diam, pada nyumput, pemerintah kabupaten maupun provinsi ya udah. Kalau urusan bambu harus via presiden, kalau begitu pun ya via presiden lah. Perintahkan oleh Pak Prabowo selaku pimpinan tinggi negara ini untuk di-drop pasal-pasal tentang rencana reklamasi ini. Dan ini kan sebetulnya bukan yang satu aja tempat, karena di Bekasi juga bermunculan, di Pulau C juga demikian. Berarti motifnya kan sama, Iya. pengkaplingan laut untuk dijadikan area bisnis. Oke. Nah, ketika memang ini kan juga sudah ada yang mengaku tadi sempat disinggung juga sama Mas Mukri. Ini perizinannya sebenarnya seperti apa sih terkait dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL ini Anda melihatnya seperti apa, Mas Mukri? Ya, kalau persetujuan itu kan dia baru bisa dikeluarkan kalau ada yang mengizinkan, ada Ya. yang memohon izin maksudnya ya. Hmm. Nah, saat itu memohon izin itu harus melihat yang namanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, anggap saja sekarang yang terjadi di Pantura. Apakah betul peruntukan itu adalah untuk misalnya kawasan industri? Benar nggak kalau di situ semula merupakan daerah
perairan tangkapan terbuka untuk nelayan tradisional. Kalau seandainya itu memang diperuntukkan sejak awal sebagai daerah tangkapan nelayan tradisional, ya jangan kemudian dibebani peruntukan-peruntukan baru, terutama izin-izin bagi kegiatan industri yang di luar perikanan. Oke. Nah, ini pembongkaran juga masih terus dilakukan tadi dari jam 8.50 sampai sekarang 9:44 waktu Indonesia Barat. Pembongkaran juga masih dilakukan. Cuaca sempat hujan tadi pagi dan bahkan anggota Angkatan Laut, Mas Mukri, sempat menyeberkan diri ke laut untuk membongkar secara manual di sana. Banyak apresiasi yang diberikan oleh warga, tidak hanya nelayan, anak-anak yang menyaksikan juga sama, memberikan sorak-sorai untuk mendukung pembongkaran dilakukan. Ada Ya banyak ini kan desa di sana yang akhirnya sulit untuk mengakses apa yang ada di laut di sana. Anda, apa yang bisa Anda sampaikan terutama terhadap warga untuk bisa sama-sama mendukung pembongkaran ini untuk satu suara, ya manfaatnya untuk warga juga, Mas Mukri? ya, jadi kan kita punya prinsip hidup bernegara ini salah satunya gotong royong. Kalau Ya. itu juga menjadi keluhan nelayan, gitu ya, keberadaan pagar-pagar ini, maka ya bantu kita sama-sama ikut bergotong royong membantu TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Toh itu juga bukan menjadi kewajiban mereka. Nah, kehadiran sampai mulai anak-anak kecil yang ikut serta dalam membantu ini kan bentuk apresiasi bahwa mereka itu riang gembira, seolah-olah menjadikan tentara ini benar-benar sebagai pahlawan. Mhm. Ya, padahal mereka nggak punya kewajiban. Ya gimana lah, kayak ibarat orang tertindas datang jagoan, gitu ya, datang Angkatan Laut. Ya disinilah bentuk bahwa betul-betul mereka sekarang ini mengharapkan bantuan. Bersyukur Angkatan Laut dalam hal ini berinisiatif untuk melakukan pembukaan pagar. Nah, kami berharap juga Mhm. selain masyarakat yang sekarang ada di apa namanya di eh, aduh lupa saya yang sekarang ini ya, Ya. harap juga ke daerah seperti Paku Haji semuanya ikut bergotong royong lah. Jangan sampai nunggu tentara Angkatan Laut juga datang ke sana. Inisiatif aja. Mhm. Jangan kemudian takut. Karena ini ada tentara sudah masuk. Ya. Sudah merubuhkan. Berarti itu menjadi contoh buat kita. Tauladan yang harus kita ikuti. Bergotong royong bongkar. Wabil khusus yang merasa nelayan selama ini kesulitan karena terganggu arus atau jalur pelayarannya, ikut sertalah kita sama-sama. Mhm. Oke. Nah, Walhi ini juga sempat mendukung secara tegas membongkar pagar bambu tersebut dan jangan berlama-lama, harusnya pagar ini terus dibentangkan di sana. Walhi juga sempat menentang adanya reklamasi begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal itu, Mas Mukri? Ya, kami minta cepat supaya dibongkarnya itu kan, eh, kalau sudah tahu ilegal ngapain juga pakai 20 hari. Mestinya kan dipisah ya antara masalah bambu dengan siapa pelakunya. Ya. Ya kami harap sih tindakannya seperti hari ini. Rubuhin dulu, tuh beres satu masalah. Sekarang cari siapa pelaku pemasangnya. Ada informannya, diantaranya JPR yang aku pasang. Ambil mereka, pintain keterangannya. Benarkah atau tidakkah, kalau berbohong ketahuan dari kedip mata, dari gestur dan seterusnya. Cari yang inti utamanya, siapa aktor yang punya modal untuk membiayai pasang pagar di tengah laut ini. Mhm. Nah, yang berikutnya lagi setelah selesai ini, mintai keterangan dari DPRD dan Bupati bagaimana terkait rencana reklamasi yang seluas 9.000 hektar ini. Siapa sebetulnya punya inisiatif? Kalaupun nggak ada yang mau ngaku, ya sudah begitu, karena ditentang, gugurkan seluruh pasal dan ayat yang menyiapkan kawasan Pantura Tangerang itu lagi-lagi untuk dipersiapkan sebagai area atau zona-zona reklamasi. Mhm. Anda saat menentang reklamasi, memang apa dampaknya buat warga? Lah ini kami berulang kali ya, di luar misalnya tidak ada persoalan warga, ya buat lingkungan ini menghadapi persoalan yang sangat serius. Mhm. Kenapa sangat serius? Kalau dia 9.000 hektar itu artinya kan 9.000 kali luas lapangan bola. Ya. Kan luar biasa itu. Maka akan terjadi kerusakan ekosistem, kerusakan ekologis yang maha dahsyat. Mhm. Nah, kami menginginkan itu segera dihapus, karena kalau terjadi maka ini yang disebut pelanggaran terhadap hak konstitusional warga untuk peroleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, lingkungan hidup itu sendiri punya hak. Nggak, dalam konteks keadilan ekologis, yang dimaksud keadilan ekologis itu adalah satu ya, subjek hak itu bukan semata umat atau orang, tetapi lingkungan hidup itu sendiri.
Ya. baik airnya, baik biotanya, sepanjang yang punya bernyawa, tumbuh dan hidup, itu punya hak. Karena itulah organisasi-organisasi lingkungan diberikan hak sebagai perwalian, punya hak legal standing untuk mewakili ekosistem yang tidak bisa bicara ini. Oke. Jadi secara tidak langsung untuk kasus dari pembongkaran pagar laut di sana, yang pertama dibongkar dulu, tapi satu sisi pemerintah juga tetap berjalan beriringan, siapa-siapa saja yang memberikan izin, siapa-siapa saja yang menjadi donatur dan sebagainya untuk ditindak tegas. Begitu ya, Mas Mukri ya? Betul, sangat betul, sangat betul. Jadi klaster pertamanya beresin dulu soal pagar sudah rubuh, nelayan sudah tidak lagi mengeluh, bisa tetap kembali lancar, normal, beraktivitas seperti biasa, kekeruan nanti juga lambat-lambat, insya Allah bisa kembali pulih. Yang kedua, tahap keduanya adalah pintai keterangan terhadap orang-orang yang sudah mengaku melakukan pemasangan. Mhm. Pintai keterangan kepada warga atau nelayan yang tahu kapan masang, siapa, dan orang mana. Ya. Selesai ketemu, yang paling inti dicari adalah siapa yang memerintahkan atau menggerakkan orang untuk melakukan pemasangan pagar laut sepanjang 30 km. Yang ketiga, panggil bupati, DPRD, siapapun oleh berwenang, mau dia baiknya sih dimulai oleh Kementerian ATR ya. Karena ini proses review per setiap 5 tahun. Pak Nusron Wahid kami mohonkan panggil itu, undang mereka, bupati dan DPRD datang ke Jakarta untuk menjelaskan duduk perkara atas inisiatif siapa, by DCI-nya seperti apa, kenapa kemudian dicadangkan atau dimasukkan pasal-pasal untuk menyiapkan Pantura sebagai kota baru yang akan mereklamasi seluas 9.000 hektar. Nah, yang terakhir, setelah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya dipidanakan, dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, Mas Mukri, kita tahan dulu dialog soal ini. Kami akan mengajak Mas Mukri dan juga pemirsa untuk mewawancarai dan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Hari Indarto langsung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di Tangerang, Banten. Bene, silakan. Ya Reza, selamat pagi. Memang giat hari ini terkait dengan pembongkaran pagar laut ini langsung dilakukan oleh pihak dan Lantamal 3 Jakarta, TNI Angkatan Laut, dan sudah bersama saya, di sebelah kanan saya sudah ada Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut Jakarta, yaitu Pak Hari, izin, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto. Pak Hari, saya mau tanya-tanya sedikit terkait dengan giat hari ini. Pak, bisa dijelaskan soal giat hari ini apa saja, Pak? Ya, untuk kegiatan hari ini TNI AL khususnya kita bersinergi dengan masyarakat Tanjung Pasir dan sekitarnya secara bersama-sama. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk membuka pagar-pagar terutama yang berkaitan dengan akses keluar masuk nelayan yang ada di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Pak Hari, boleh dijelaskan dari TNI Angkatan Laut sendiri ini menyediakan peralatan apa saja dan melibatkan siapa saja? Ya, untuk yang bergiat hari ini, khususnya untuk TNI Angkatan Laut, kita mengerahkan kurang lebih 300 personil. Justru kalau Mas lihat sekarang ini justru masyarakat yang begitu antusias, sudah berkumpul dengan kita kurang lebih 600 untuk masyarakat. Kemudian untuk TNI Angkatan Laut mengerahkan material ataupun alutsista, terdiri dari 2 takbut. Ya, itu takut kalau seandainya cuaca memungkinkan dan mereka bisa merapat, mungkin bisa lebih cepat untuk mengatasi ini, Mas. Karena dia kan tenaganya besar itu. Nah, tapi karena sekarang situasi dan kedalaman tidak memungkinkan kapal itu, sehingga kita turun manual. Ya, jadi material Angkatan Laut yang kita gunakan 2 takbut, kemudian ada 4 kamlah, kemudian ada 3 sea rider, kemudian ada 2 kal. 2 kal pun mereka ada di ujung-ujung sana kalau melihat. Jadi mereka tidak masuk sini. Kemudian untuk perahu karet sendiri ada kurang lebih 10. Demikian. Oke Pak, selanjutnya dari TNI Angkatan Laut, apakah akan menurunkan peralatan khusus ke depannya terkait dengan pembongkaran pagar laut ini di Kabupaten Tangerang? Ya, nanti sambil berjalan kita evaluasi, Mas. Terutama material-material yang akan kita gunakan kaitannya dengan cuaca, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, cuaca ini terdiri dari arus, angin, kemudian kedalaman, kedangkalan, pasang surut, dan lain-lain. Kalau selama itu kita bisa memungkinkan cuaca mendukung, kita dengan material yang maksimal kita bisa laksanakan untuk pembongkaran. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang targetnya sendiri ini hari ini 2 km, Ya. sekitar 2 km. Ya. Namun ini panjang keseluruhan ada total 30 km. Nah, mekanismenya ke depannya akankah per hari 2 km atau dibagi beberapa sesi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita prioritas hari ini adalah membuka akses untuk nelayan, biar bisa melaut. Nah, kurang lebih
Ya, dengan kapal-kapal yang ada di sekitaran Tanjung Pasir sekitar ada 200 kapal, ya 2 kilo saya kira cukup. Kemudian untuk kelanjutannya nanti kami akan melaksanakan koordinasi lebih lanjut. Saya yakin kalau semua pihak dilibatkan ke sini, kemudian kita satu suara semua, mungkin akan lebih mempercepat. Memang tidak bisa dalam 1 hari langsung 30 kilo. Kita berjenjang berlanjut sambil kita evaluasi nanti ke depannya bagaimana, sambil menunggu perintah lebih lanjut nanti, Mas. Pak Hari, berarti yang saya mau tekankan, berarti ini masih menunggu evaluasi terkait dengan pembongkaran pagar laut. Nah, apakah pihak TNI Angkatan Laut juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pembongkaran ini? Ya, tentunya sudah Mas, koordinasikan. Jadi dari satuan atas kami pasti sudah koordinasi. Dan tadi malam kalau tidak salah juga sudah ada laporan dari KKP, jadi kita sudah koordinasi, demikian. Pak, ini terkait dengan akses yang dibongkar begitu untuk pagar lautnya. Ini respon nelayan sendiri mengetahui ini pagar laut untuk aksesnya akan dibongkar seperti apa? Ya, seperti yang Mas saksikan sendiri, justru sekarang yang sangat antusias adalah masyarakat. Ya, prinsipnya kami hanya membantu kesulitan masyarakat yang ada di sekitar Tanjung Pasir. Ya, selebihnya kita secara simultan kita kolaborasi dengan masyarakat dan mereka, ya seperti yang Mas lihat sendiri, mereka sangat antusias untuk membongkar ini. Demikian. Pak, ini saya butuh penekanan sekali lagi terkait dengan ini kan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera membongkar pagar-pagar laut ini karena memang ini merugikan rakyat dan nelayan. Terkait dengan hal tersebut, apakah Bapak juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membongkar ke depannya begitu sepanjang 30 km pagar laut di Kabupaten Tangerang? Ya, ini sambil berjalan kita nanti pasti akan koordinasikan, Pak. Tapi yang pasti sekarang ini kita adalah merespon cepat apa yang menjadi perintah Presiden Republik Indonesia dalam hal ini melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Ya, jadi karena mungkin perintahnya cepat, ya kita laksanakan gerak cepat dulu sambil kita koordinasi lebih lanjut nanti ke staf satker yang terkait. Demikian. Pak Hari, mungkin ini terakhir alasan dari Bapak sendiri untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini nelayan untuk ikut serta dalam membongkar pagar laut ini. Ya, justru kami menerima laporan dari masyarakat. Jadi keinginan terbesar sebenarnya justru dari masyarakat yang untuk ini membongkar akses mereka untuk bisa melaut. Demikian. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, Reza, memang terkait dengan pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang ini tadi juga disampaikan sudah ada setidaknya 300 personel dari TNI Angkatan Laut dan juga ditambah nelayan-nelayan dari pesisir utara Tanjung Pasir, Kecamatan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut di pesisir utara dan di mana ini targetnya memang untuk hari ini sejauh 2 km karena memang ini adalah hari pertama pembongkaran pagar laut yang dibongkar hanya untuk akses lalu lalang dari nelayan yang ingin pergi melaut ataupun yang ingin pergi menyeberang, sehingga untuk ke depannya untuk hari-hari esok memang ini masih menunggu koordinasi dari Angkatan Laut beserta tadi juga disebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membongkar ke sisa dari pagar laut di Tangerang yang memang ini diperkirakan panjangnya sepanjang 30 km yang meliputi di 6 kecamatan, di mana titik paling timur ini berada di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang visualnya bisa Anda saksikan, dan titik paling barat ini ada di Kecamatan Kronco, Kabupaten Tangerang. Dan terkait hal tersebut tadi juga diinformasikan oleh dan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Hari Indarto dikerahkan alat-alat untuk melakukan pembongkaran. Dan per hari ini memang ini hari pertama dilakukannya pembongkaran di mana TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personilnya, ada sekitar 300 personel beserta alat-alat yang tadi kami lihat juga ada Sea Rider, juga ada takbut. Namun tadi disampaikan untuk takbut memang ini masih menunggu kondisi karena memang terkendala cuaca dan juga ombak yang cukup tinggi. Dan sebenarnya memang terkait hal tersebut ini harusnya memang pagar-pagar laut ini dibongkar menggunakan takbut begitu. Cuma memang karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan,
para personel TNI Angkatan Laut dan juga nelayan di pesisir utara Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ini langsung terjun ke laut begitu secara manual untuk mencabut pagar-pagar laut yang berjejer begitu di utara laut Kabupaten Tangerang untuk nantinya ini bisa digunakan aksesnya untuk para nelayan untuk melaut begitu dan juga untuk menyeberang, karena memang dampak dari adanya pagar laut ini salah satunya yang dikeluhkan adalah soal biaya operasional. Biaya operasional yang cukup tinggi karena memang ketika adanya pagar laut ini dibutuhkan solar atau bahan bakar lebih lagi begitu ketimbang sebelum adanya pagar laut. Kalau kemarin kami sempat bertanya begitu kepada para nelayan, ini jumlah solarnya meningkat setidaknya 2 kali lipat begitu yang harus disiapkan oleh para nelayan untuk mencari ikan ke tengah laut ataupun untuk menyeberang. Tentunya ini juga menyulitkan bagi para nelayan karena kita ketahui solar sendiri bukan tidak murah, karena solar merupakan kebutuhan harian dari para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Belum lagi soal masalah keanekaragaman hayati dan juga biota laut dan juga ikan-ikan yang ini merupakan sumber penghidupan dari para nelayan di pesisir utara Kabupaten Tangerang untuk mencari nafkah melaut begitu, karena memang diketahui di sekitaran pagar laut ini terbentuk sedimentasi alami sehingga ini permukaan tanahnya juga naik sehingga ikan-ikan juga menjauh dari area pagar laut. Jadi para nelayan ini diharuskan untuk pergi melaut lebih jauh atau menghindari pagar-pagar laut yang memang terpasang, karena memang jumlah tangkapannya kalau misalkan para nelayan ini menangkap di sekitaran pagar laut tidak banyak begitu jika dibandingkan nelayan pergi ke lebih agak jauh atau ke tengah laut. Nah, terkait hal tersebut memang kita ketahui pagar laut yang membentang sejauh 30 km ini meliputi 6 kecamatan di mana ini berdampak secara langsung kurang lebih ada 4.000 nelayan yang terdampak dari adanya pagar laut ini, karena memang para nelayan ini menggantungkan hidupnya pada mata pencarian yaitu melaut, dan juga ini terkait dengan penyeberangan juga masih terganggu karena akses dari nelayan yang bisa dilewati karena adanya pagar laut ini masih minim begitu, karena pagar laut yang membentang sejauh 30 km ini cukup membatasi adanya pergerakan para nelayan para nelayan yang ada di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Begitu, Reza. Oke, terima kasih Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Kami juga masih nanti akan kembali menghubungi Anda untuk memperbarui informasi terkait dengan pembongkaran pagar laut di sana. Terima kasih Benediktus Aditya, dan masih bergabung bersama saya Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mas Mukri Friyatna. Tapi nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan pembongkaran pagar laut di kawasan Tangerang, Banten. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.